Untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, yang tertambat di kayu salib itu bukan hanya Sang Mesias yang ditinggalkan oleh para muridnya yang kabur karena ketakutan. Di sana juga sebenarnya tertambat mereka semua yang ada sekitar kita yang tengah mengusahakan hal-hal baik namun harus menanggung kesendirian. Mereka juga ditinggalkan, tidak didukung oleh orang-orang yang takut dengan resiko atas kebaikan itu. Mereka pun sering disakiti, dicela, difitnah, dan dibodoh-bodohkan oleh orang-orang yang terlalu jahat dan malas untuk melakukan kebaikan yang sama. Pertanyaannya, bukankah memang lebih mudah mendukung hal-hal buruk dan jahat sembari melampiaskan nafsu amarah? Apalagi bila kejahatan itu dilakukan beramai-ramai dan didukung banyak orang. Sementara yang namanya kebenaran dan kebaikan itu kerap kali sunyi, bahkan menyakitkan. Kisah sengsara yang kita dengarkan tadi sebenarnya mengingatkan bahwa yang namanya memanggul salib kebenaran itu memang sunyi dan menyakitkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita saat ini adalah seseorang yang sedang ditinggalkan dan harus menanggung sakit karena melakukan sesuatu yang baik dan benar, tetaplah bertahan dalam kebaikan dan kebenaran itu. Yakinlah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita yang setia dalam kebaikan dan kebenaran. Kalau kita sudah mendukung, menyemangati, membantu seseorang untuk berbuat baik, dan karenanya kita ikut dijauhi dan disakiti oleh orang lain, tetaplah bertahan dalam dukungan itu. Kalau kita tahu ada seseorang yang sendirian berbuat baik dan benar, dan kita takut mendukungnya karena kita takut dicela, berbaliklah, dukunglah dia. Yesus tengah memanggul salib lewat orang itu, dan kita diminta untuk menjadi Simon dari Kirene yang membantunya memanggul salib itu. Dan kalau kita seseorang yang mau cari gampang dan aman dengan mengatakan, daripada ribut lebih baik diam. Lebih baik aku diam daripada aku ikut dibenci karena aku ikut-ikutan membela yang baik dan benar. Periksalah jiwa kita. Barangkali kebiasaan cuci tangan Pilatus sudah menitis dalam diri kita. Karena Yesus jelas menghendaki kita mendukung kebaikan dan kebenaran, dan dengan tegas menolak kejahatan. Amin.